bahasa Syam boleh, tapi dengan syarat kita tidak ada tajuk, hanya ada sisi soal jawab saja. Jadi saya akan bagikan peluang seluas-luasnya untuk soal jawab. Kertas dari bagian dulu, kita bagilah, kita ada kumpulan. Insyaallah tampil kemana-mana. Sebelum kita melakukan pertanyaan yang pertama, di antara kita baca pertanyaan orang Bengkulu, katanya, untuk apa kita mentampilkan orang hadis dan nasihat itu tak dengar? Allah Akbar. Pikir betul juga. Kenapa kita susah-susah membacakan talqin sampai 2-3 guru? Jadi yang pertama dah hadis. Yang kedua, jarak antara kita dengan si mati itu setinggi kita berdiri dengan timbunan tanah. Selain daripada itu, letak pula batu nisan atasnya. Sudahnya diletakkan batu nisan yang semen itu satu. Kemudian dengan tanah yang tingginya kurang lebih setinggi kita berdiri, tambah kembali dibungkus dengan kain kafan. Kalau terbuka macam ini pun kadang-kadang kita tak nampak mendengar, tak mendengar. Apalagi kalau pada saat dari atas sampai ke bawah dibungkus, bukan setakat dibungkusnya, masuk kapas di sini. Kapas telinga kanan, kapas telinga kiri. Jadi kalau ada yang mengatakan itu, apa kita bacakan talqin pada masa itu? Memang ada betulnya. Kenapa? Karena satu, sudah mati. Yang kedua, ada kapas di telinga. Yang ketiga, terbungkus dengan kain kafan. Yang keempat, tertimbun dengan tanah. Yang keempat, ada batu nisan di atas. Nah, yang keempat, yang kelima, tak pakai mikrofon. Jadi di hadapan ada ribuan ada gitu, ada 11.000, ada. Dalam di hadapan ramai itu macam tu pertanyaannya, betul ya? Allahu Akbar. Jadi sekilas logiknya ada. Untuk apa kita membacakan talqin? Nanti apabila datang dua orang malaikat dan mereka juga daripada hamba Allah yang pertama disebut dengan nama Munkar dan yang kedua disebut dengan Nakir. Fayas'alani, maka kedua-duanya akan bertanya kepada kamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka. Maka jawablah dengan lisan yang fasih, dengan hati yang stabil. Oh, macam tu. Macam mana kita nak bagi taklimat kalau pada musimat itu tak dengar? Allah, macam mana juga dengan kita datang ziarah kubur dan ucapkan salam kalau si mati tidak mendengar. Untuk apa juga dengan kita mendoakan si mati pada masa kita memberi salam, assalamualaikum wahai ya ahlal kubur, salam sejahtera untuk kalian. Kata-kata kalian itu berarti kepada orang yang mendengar, kepada yang hidup. Ya ahlal kubur, ghafarallahu lana wa lakum, moga-moga Allah mengampunkan kami dan kalian. Kalau seandainya tak mendengar, kenapa kita gunakan kata-kata kalian? Begitu juga dengan lafaz salam yang seumpamanya assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Jadi kalau seandainya dengan seseorang itu tak ada di tempat, jadi katakan saja, ini dengan abang kita kirim salam, saat ini kirim salam. Kata sanad, ini salam daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Maka saya jawab, alaika wa alaihi assalam. Alaika ini kepada yang di hadapan, dengar-dengar. Sementara yang tak ada di tempat itu alaihi, alaika wa alaihi salam. Tapi pada waktu kita datang berziarah kubur, salam yang kita ucapkan assalamualaikum atau assalamualaika. Alaikum itu kena ramai. Tanpa kita belajar bahasa Arab dulu, Dhamir, Wahir, isim Dhamir, isim Mausul. Assalamualaikum. Khitabnya kepada orang yang hidup. Dara qaumin mu'minin, kumpulan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menghukum. Maksudnya lahiqun akan menyusul kalian. Insyaallah bikum, dan kami insyaallah dengan kalian akan menyusul.
Menyusul kemana? Menyusul di tempat perkuburan yang sama pada waktu kita mati, atau kita menyusuli mereka nanti dengan hati kita juga akan meninggal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang lain, Assalamualaikum ahla la ilaha illallah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, Assalamualaikum ya ahla kubur. Yang kedua, Assalamualaikum dari kaum mukminin. Syarat yang ketiga, salam yang ketiga, Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, ghafarallahu lana wa lakum. Penghujungnya, moga-moga Allah memberikan keampunan kepada kami dan kalian. Maka kalau seandainya yang kita syaratkan itu tidak mendengar, tidak tahu untuk apa dengan kita berkunjung sampai kepada detik kita sekarang yang walaupun dulu lembu kita tuh kita sangat-sangat sayangkan sekali, sayang betul, karena lembu kita tuh beranak tidak pernah daripada 10 kali dan anaknya membiak, dan kita dapat untung banyak daripada lembu tadi itu. Tapi dengan induk daripada lembu tadi itu mati pada masa melahirkan, yang akhirnya karena tak ada di surga, akhirnya kita kuburkan. Ada tak orang berziarah kubur lembu? Padahal lembu tadi itu cukup berjasa banyak dengan kita. Mungkin asbab musababnya rumah kita bangun, kita beli kereta, itu daripada hasil penjualan lembu tadi itu. Daripada lembu yang satu tadi itu kita mendapatkan sekian lembu. Yang walaupun dia banyak berjasa dengan kita, tidak pernah ada orang berziarah kubur lembu atau kubur kambing atau juga kubur kucing. Itu tak ada sama sekali, karena kita yakin dia tidak mendengar. Tapi kenapa dengan kita disyariatkan untuk kita berziarah kubur orang yang meninggal? Sebab yang walaupun meninggal dunia, yang walaupun sudah mati, memang mata tidak melihat itu pasti, telinga tidak mendengar itu pasti, akan tetapi Allah berikan satu pengamatan daripada si mati tadi itu. Tidak mesti mendengar, harus dengan telinga. Ini sekarang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kamera ini boleh melihat, tapi ada mata tadi ya. Tak ada mata, tak mesti harus dengan mata. Tak mesti bernapas, harus dengan hidung. Kereta horn, ada mulut, tapi boleh berbicara, boleh memberikan peringatan kepada seseorang. MP3, MP4, TV dan juga dan seumpamanya, tak ada mulut, tapi kenapa boleh bercakap-cakap? Hamid wal kitabil mubin. Itu dengan DVD, dengan VCD, dengan MP3-nya bunyi nyari. Dia pun juga Masya Allah tabarakallah tuh dengan speaker. Cuma ada mulutnya. Tapi kenapa kedengaran suara dari situ? Jadi orang yang sudah meninggal dunia, Allah berikan satu leluasa untuk mengamat, untuk mendengar, untuk mengetahui, baik itu dengan kunjungan orang yang berkunjung atau juga dengan ucapan yang diucapkan. Nabi kita kata pada saat kita menguburkan orang mati, begitu saja kita balik daripada kawasan kubur, si mati itu mendengar dengan bunyi selepa kita berjalan. Oh, macam mana tuh? Padahal berapa lapis itu jauh. Kalau kita berjalan perlahan-lahan saja boleh dengar tak? Boleh dengar. Macam mana dengan mereka boleh mendengar? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kalau dengan onta pernah bercakap di hadapan baginda Nabi. Kalau dengan kayu pernah bersaksi kepada baginda Nabi. Kalau dengan biawak pernah menyatakan kerasulan dan kenabian daripada baginda Nabi. Takkan kalau pada saat Allah menghendaki manusia boleh mengamat, boleh pandang, mengerti tanpa mulut dan juga tanpa akal dan pemikiran, takkan dengan manusia yang lebih mulia tidak mampu mendengar dan mengamat tentang kejadian-kejadian yang berlaku di sekitarnya dengan kudrat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Segala urusan, segala kehendak apa yang Allah inginkan, apa saja Allah kehendaki, Allah tidak perlu merancang, Allah tidak perlu mengatur apa bahan-bahannya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana pedomannya, bagaimana panduannya. Kalau Allah melakukan sesuatu, maka hanya dengan kata-kata kun, jadilah, fayakun, akan jadi seketika itu juga. Di dalam surga, Allah sudah kawin belum? Belum. Bila jarang nak kawin? Cepat-cepat. Amalan semalam itu katanya 2012 akan berlaku kiamat. Kalau kiamat macam mana? Nah,
Nanti kena cepat kepada sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam surga Nabi kita bersabda, ahli surga kalau pada teringin untuk mempunyai anak, maka masa mengandungnya, masa mengidamnya, mengandungnya, melahirkannya dan besarnya seketika itu juga. Jadi tak ada proses yang lama-lama sampai mentok-tok. Nak makan manggis, nak makan durian, nak makan buah belimbing. Mana ada belimbing sekarang nih? Kalau nak makan durian banyak, tapi belimbing susah dicari. Susah terpaksa harus pergi ke Tai, ke Siap untuk carikan belimbing. Di hari akhirat nanti nakkan anak seketika itu juga akan wujud anak. Nak rupa seperti apa? Kalau rupanya kurang tampan, berubah rupa boleh. Kita pun juga boleh berubah rupa. Di dalam surga itu ada namanya suq. Tak ada jual beli, tak ada transaksi. Yang ada gambar-gambar orang cantik, gambar-gambar orang tampan. Kalau kita nakkan seperti yang mana satu, seketika itu buka kita dan struktur anggota tubuh kita akan berubah. Kita ingin badan besar, ada yang badan besar, cari ukuran yang besar-besar, badan yang untuk jadi besar seketika itu juga. Kita inginkan janggut yang panjang sampai ke lutut, cari orang yang janggut panjang, gambar terus jadi berjanggut panjang seketika itu juga. Tak ada proses yang dioperate dulu, plastik atau dengan operasi kecantikan, hutan dan semua sekali. Segala-galanya akan berlaku secara seketika. Itu kudrat Allah Jalla wa'ala. Dua dalil. Dalil yang pertama, untuk apa dengan kita menziarahi orang-orang yang kita ziarahi setelah mereka meninggal dunia, kalau mereka tidak dengar, tidak ngerti, tidak paham dan tidak boleh mengamal. Yang kedua, untuk apa dengan kita menggunakan bahasa assalamualaikum dengan hak kita kalau ternyata dengan yang kita salam itu tidak mendengar. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selepas ahli Khalid dikuburkan, berakhirnya peperangan Badar. Setelah berakhirnya perang Badar, maka terdapat 70 daripada puak-puak Quraisy yang terbunuh dan 70 yang tertawan. Daripada 70 yang mati tadi itu, Nabi kita dan para sahabat kuburkan dalam satu lubang kosong. 70 orang dikuburkan di situ. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Umayyah, di sana ada Syaibah, di sana ada Utbah, di sana ada Ubay bin Khalaf. Kumpulan daripada puak-puak Quraisy dengan kunci-kuncian terkumpul dalam satu lubang. Lepas dikuburkan, Nabi kita bersimbang dengan mereka. Nabi kita kata, ya fulan, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Syaibah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum alaikum haqqa? Apakah kalian temukan segala janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah itu benar? Fa inna, sesungguhnya kami telah membuktikan bahwasanya janji-janji Allah itu semuanya betul dan benar. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna alaina haqqa. Jadi kata Sayyidina Umar, untuk apa lagi bersimbang dengan orang-orang yang sudah mampus tuh? Itu yang diambil asuh oleh Salafi yang mengatakan kunut, mengatakan talqin tadi itu tak ada. Kesalahan daripada Sayyidina Umar itu yang mereka ambil, bukan pembetulan daripada Nabi. Sayyidina Umar beranggapan pada awalnya sebagaimana yang dianggapi oleh Salafi atau oleh Wahabi yang beranggapan itu apalagi simbang dengan orang yang sudah meninggal. Itu kata mereka. Jadi kunut tak ada. Jadi kata baginda Nabi kepada Sayyidina Umar membetulkan perkataan tadi itu, sejelas ma antum bi asma'a minhum, tidaklah berarti dengan kalian lebih lantang mendengar perkataan mereka tadi itu daripada mereka. Tidaklah berarti dengan kalian lebih mendengar perkataan aku tadi itu daripada mereka. Sejelas kalian mendengar perkataanku, sejelas itu juga dengan mereka mendengar ucapan yang aku ucapkan. Maka dengan demikian, kalau seandainya dengan mereka menolak talqin hanya dengan alasan tidak mendengar, diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya seseorang pada saat berada di dalam kubur, dia mengetahui siapa yang berkunjung, dia mengetahui siapa yang mengusung, sebelumnya dia mengetahui siapa yang memandikan, dia mengetahui siapa yang mengafan, bahkan sampai menjerit-jerit dengan ucapan Nabi kita bersabda, jeritan daripada si mati itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dengan jin, kecuali manusia dengan jin. Ilama
tuqaddimuni, mau kemana dan untuk apa aku dibawa? Kalau pada saat si mati tadi itu orang baik, jenazah itu akan meminta dan memohon, qaddimuni, tolong cepatkan sedikit, tolong lajukan sedikit, tolong dengan cepat, tolong dengan laju. Begitu dia meminta. Tapi kalau seandainya sebaliknya, dia menjerit-jerit minta ditangguhkan. Kalau macam itu, maknanya pada saat kita tidak mendengar cerita daripada si mati, tapi ternyata si mati dia itu menjerit. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, itu terhadap orang yang tersesat di dalam kuburnya, itu jeritan pada saat dia menjerit karena perih dan sakitnya dengan pukulan bizaban daripada malaikat munkar dan nakir, itu didengar oleh semua makhluk, tetap juga kecuali manusia dan jin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, laula alla tadabanu, kalau seandainya tidak aku khawatirkan kalian tidak akan menguburkan orang mati, aku akan mendengarkan kepada kalian jeritan mereka yang menjerit di dalam kubur. Tapi Nabi kita risau, kalau kita dengar cerita daripada orang mati, takut kalau kita takdir menguburkan seseorang ke dalam liang lahatnya. Selanjutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daripada hadis-hadis yang kita riwayatkan ini juga daripada fakta nyata. Yang pertama, tadi kita katakan tidak mesti mendengar harus dengan telinga, dan juga tidak mesti melihat harus dengan mata, tidak mesti bercakap-cakap dengan mulut. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dia kadang-kadang dengan kita mendengar bunyi bukan daripada mulut. Dengan kita melihat sesuatu, ada sesuatu yang dapat melihat, tapi tidak mesti dengan mata. Buktinya mana? Letak begini. Ayo kelihatan tadi situ. Foto kelihatannya mana kelihatannya? Yang hatut yang akan ditutup. Tutup situ, boleh nampak saya. Berarti dia yang walaupun tak ada mata dia boleh sorot saya kemari. Sementara tadi itu tertutup, tak akan kelihatan tuh di lensa sana, tak akan kelihatan karena tertutup. Berarti dia boleh nampak, ada tidak ada mata. Selain daripada itu, dipahami alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Alam barzakh itu adalah alam yang mendekati dengan alam akhirat, berbandingan dengan dunianya seperti perbandingan antara seseorang di dalam rahim dengan seseorang yang sudah lahir di dunia. Jadi kita simpulkan tentang talqin. Nak buat talqin, elok, tak nak buat tidak masalah. Dan saya katakan talqin itu bukan hanya pendapat daripada ulama Syafi'iyah, tapi pendapat daripada jumhur ulama. Bahkan salah seorang tokoh yang mereka idolakan, yang mereka sanjung dan mereka puji dan mereka kagumi dengan keilmuannya, itu adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pun juga menyokong pendapat yang mengatakan sunnah atau dianjurkan dengan kita mentalkinkan orang yang sudah meninggal. Masalah takna tak masalah, tapi jangan menyalahkan orang yang ditalkin, tapi juga kepada orang-orang yang mentalkinkan orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Derek silakan. Tak ada tajuk.